Halo sahabat Kompas.com, Timnas Indonesia bermain 0-0 melawan Australia. Hasil imbang, rasa menang. Kalau kita lihat para supporter di GBK, para supporter di dunia maya juga menikmati hasil 0-0 ini lawan Australia. Wajar karena Australia adalah tim peringkat 24 dunia, sementara Indonesia berada di rank 133 dunia. Selamat datang di Sporty untuk review pertandingan Merah Putih melawan Socceroos bersama Sam Bagaskara ya. Ini kita review 90 menit ya Sam ya, review setelah pertandingan selesai. Bagaimana Sam melihat pertandingan? Ya, kita lihat tadi kalau pertandingan di lawan Australia ya, 1 poin yang patut disyukuri ya Bung Ya, Firzi ya. betul. Setelah awal yang sangat baik di pertandingan pertama, kita mampu menahan Arab Saudi, Ya, negara kuat sepak bola, betul. langganan lolos Piala Dunia. Sekarang ada Australia yang kita tahan, kita buat buntu 0-0. Ya, Walaupun kita tadi tahu bahwa setelah lihat pertandingan itu lawan Australia susah payah ya bertahannya, tapi setidaknya ya, kita berhasil meraih clean sheet. Australia bukan tim yang main-main. Sintayong sebelum laga udah bilang kalau laga ini bakal sangat sulit. ya, Peringkat 24 kita tahu ya, ya, Australia di peringkat FIFA, sementara Indonesia 133. Ini ya, semacam reality check juga ya bagi Indonesia ya, ya. Bahwa level kita ada di situ, sebenarnya ya, masih terpaut sangat jauh, tapi setidaknya ini sebuah hasil yang ya, bagus. Awal yang bagus, 2 poin dalam 2 pertandingan, kita betul. bisa menahan Australia, dan Australia 2 kali pertandingan beruntun Iya, mengalami kebuntuan ya, dan kebuntuan ya. ini masalah yang serius juga bagi Australia Australia yang ya. sejak 2006 itu tidak pernah gagal lolos ke Piala Dunia, Bung Firi. Jadi Betul. kita tahu negara ini langganan Piala Dunia, dan sebuah hasil yang saya kira positif buat Indonesia ya. Ya, Dan betul. walaupun ada sejumlah perbaikan dan Mm. catatan untuk kedepannya buat Ya. anak asuh Sintayong. Karena betul perbaikan harus dilakukan, tapi kita juga tahu dengan 2 poin dari 2 laga pertama kita udah mencapai perolehan poin Thailand dari Iya. 10 pertandingan mereka di kualifikasi Piala putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018. 18. Sementara kita hanya perlu 2 poin lagi untuk menyamai perolehan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2022. Iya. Tadi kita bahas ya, saya misalnya kita seri terus sepanjang perjalanan ini. Dari ini ya, tim-tim kuat ya. Kita ambil poin dari tim-tim Ya, kuat, ada Arab Saudi, betul. Australia, Jepang, satu lah Ya, gitu ya. betul. Jepang satu lah ya Satu. misalnya ya. At least misalnya 10 poin itu kita kalau lihat dari klasemen Hmm. 2022 itu kita sebenarnya bisa berada di peringkat 4. 4 gitu. Itu Iya. udah Jadi cukup untuk peringkat sesuai keempat. targetnya Sintayong. Sesuai target Sinteyong ya. Iya. Memang kita perlu poin at least nggak berada di 2 bawah karena Iya. kita lihat kayaknya China kesulitan ya Iya. di grup ini. Kita tahu China di pertandingan kedua kalah dari Kalah sama Arab Arab Saudi Saudi ya. 1-2, walaupun Arab Saudi bermain dengan 10 pemain, Ini ya. karena salah satu pemain mereka Mohamed Kanu kena kartu merah ya. Oh, si gelandang yang jago Ya, itu yang ya. kemarin Betul. tembakannya di save oleh Yang di Faiz ya. save Paes di ke kanan ya. Ngomongin bicara Martin Paes lagi, Ya. kita nggak bisa melihat pertandingan kedua ini Hmm. tanpa membahas penyelamatannya Sam ya. Iya, Dia akhirnya Martin mendapatkan clean sheet clean sheet pertamanya pertama. bagi Garuda di depan fans Merah Putih yang mengeluh-ngeluhkan namanya. Iya. Bagaimana Sam? Apa pujian apa lagi sih yang bisa kita berikan ke Martin, karena tiap kali Iya. ini udah nih kita udah kasih ke dia, Dia tapi 2 pertandingan awal bersama Indonesia cukup sibuk ya, Bang. Dia langsung sangat sibuk sangat sibuk sekali ya. ya. Langsung kerja keras, menangkal peluang-peluang dari lawan. Di situs AFC tertera bahwa Martin Paes di pertandingan pertama lawan Arab Saudi dia lakukan 3 save, termasuk 1 menahan penaltinya Salim Al-Dasari. Di Ya, pertandingan kedua melawan Australia dia 5 save, lebih banyak ya dari pertandingan save ya. pertama. Dan saya pikir penampilan yang solid memberikan ketenangan di Ya, lini belakang ya Martin Paes, dan dia sekali lagi terlibat sangat terlibat dalam permainan di laga lawan Arab Saudi ya. 34 operan, ya. persis seperti laga pertama lawan Arab Saudi. Di Oh laga dia Australia juga peran 34 dia dalam operan. memulai fase Iya. pertama serangan. Walaupun di pertandingan lawan Australia lebih banyak operan-operan lambung ya Bung Lambung Firja, ya. karena ya keadaannya seperti itu. Kita tahu Ya. lawan Australia Indonesia kesulitan untuk melakukan rantai operan yang panjang ya. Dan Ya. ini Martin Paes juga sangat tertekan dengan operan-operan panjangnya, 29 kali melakukan operan panjang dan 5 hanya short passes dari Oh Martin iya, Paes ya. jadi mungkin kondisi lapangan juga ya kita lihat Iya, nggak kita nggak tahu sebagus ya, karena itu ya. pemain yang mengalami Betul. langsung kita tahu Ya. kalau lihat sekilas dari televisi ya, layar kaca di televisi terlihat tampak agak ada bercak-bercak
bekas-bekas Ya, tapak kaki ya. benar ya. Makanya lebih banyak bola jauh, tapi memang Dan ini secara keseluruhan Indonesia juga ya, ah, Bung Firja, di pertandingan lawan Arab Saudi, Indonesia lebih banyak melepas long passes ya, 73 operan 73 panjang ya. operan panjang Iya. sepanjang pertandingan dan kita memang seringkali mentok ya di hadapan back raksasa mereka Ya, Harry Soutar ya. Harry Sultan. Nomor 19, aduh back itu sama seperti banyak pemain diaspora kita juga Iya, sebenarnya. Martin Soutar itu Harry Soutar dia lahir di Aberdeen di Skotlandia ya. iya. Jadi memang dia juga berasal dari keluarga diaspora dari Australia. Jadi memang kakaknya bahkan memperkuat John Soutar itu memperkuat timnas Skotlandia Skotlandia. sebenarnya. Jadi memang kalau kita ngomongin pemain diaspora itu juga telah menjadi suatu hal yang wajar juga bagi timnas Australia. Tapi kalau kita lihat memang Ragnar ya berusaha Iya. menahan bola, susah banget menghadapi dia. Rafael akhirnya diganti lebih cepat karena susah menembus Hmm. dia. Emang suatu tembok barikade kokoh bersama Cameron Burgess ya yang Iya. main di Ipswich Town. Tapi kalau kita ngomongin lini belakang kita sendiri, selain Bang Jai, selain Martin, kita juga harus memberi pujian kepada Rizky Ridho yang Rizky menurut Ridho saya permainnya mainnya, tenang banget tadi tenang ya. banget. Saya Iya. gimana melihat Rizky? Beberapa kali dia melakukan tackle yang bersih tadi ya di Ya, sebelah kanan. Walaupun di sisi sebelah kanan itu sebenarnya salah satu ancaman yang ya, paling berbahaya dari Australia karena di situ ada ya, Craig Goodwin yang bermain di ya, situ. Dan betul. beberapa kali Australia membangun serangan dari sisi sebelah kiri mereka ya, dan seringkali berbenturan dengan di posisi Rizky Ridho di situ. Untungnya Rizky Ridho bermain safe, bermain aman, bermain tenang, dan menjaga Indonesia untuk meraih clean sheet perdana di grup C ini ya. Iya, lumayan ya dengan kebobolan satu. At least kita punya agregat gol 0 ya No, dari ya, di dua pertandingan ya. karena saingan kita China -8 Iya, sekarang. 8. Karena di Iya, pertandingan pertama kalah telak betul. Kalah 0-7 dari 7 iya Jepang. dari Jepang. Jadi memang rajanya adalah Jepang. Kita belum Iya, ketika review ini dibuat kita belum tahu iya, hasilnya pertandingan Jepang. Jepang Bahrain ya. Tapi dengan hasil ini menempatkan Australia di Hmm, bawah kita dengan agregat gol -1 iya, dengan poin poinnya baru hanya satu. 1 dan ini tentu adalah modal bagus bagi kita untuk menghadapi dua laga tandang berikutnya. Kita nggak Iya, mudah ya, kita ngomongin aja pertandingan berikutnya. iya, Kita akan bertandang ke Bahrain dan Bahrain, kemudian China ya. China. Memang tidak mudah nanti di ronde laga Oktober, tapi bagi Australia sendiri mereka akan bertandang ke Jepang. Jepang. Ini Ini gimana? start yang kurang menyenangkan ya Ya, bagi Australia ya, setelah kemarin ada satu artikel di Sydney Morning Herald, media lokal di Australia sana, bahwa start pertama kalah di kandang ini sesuatu yang nggak pernah terjadi, belum pernah dirasakan belum pernah Australia terjadi ya. di kualifikasi Piala Ya, Dunia, kalah di kandang sendiri. Dan ini di pertandingan kedua mereka kembali nggak bisa menang lawan Indonesia, dan di pertandingan ketiga dia akan bertemu raksasa ya, Asia lainnya Jepang, dan ini akan menjadi ujian yang serius buat Australia ya. asuhan ini ya Graham Arnold ya. Sama Dan Arnold kita ya. tahu yang paling harus digarisbawahi dari permainan Australia adalah mereka selalu bermain dominan tapi susah menemukan gol, Ya, susah mengkonversi serangkaian peluang peluang jadi itu gol. menjadi gol. Sewaktu melawan Bahrain di pertandingan pertama ada 11 peluang yang mereka ciptakan, ujung-ujungnya juga tanpa gol, hanya 4 on target. Kalau tadi berapa? Tadi Tadi ada berapa? 19 peluang yang sembilan diciptakan belas peluang. Australia, tapi Martin Paes mementahkan 5 peluang di antaranya ya. Ya, Dan itu jadi PR besar bagi Graham Arnold untuk mengasah lini depan mereka, karena Jepang ya kita tahu sendiri adalah salah satu tim mapan Asia yang nggak ya, gampang dikalahin. Sementara untuk Indonesia di pertahanan ketiga, kita nggak boleh turunkan fokus, kita ya, nggak boleh turunkan ini ya, ya motivasi kita, karena ada Bahrain. ya, Bahrain ini juga tim yang ya. kelihatannya nggak banyak diberitain, nggak banyak orang yang kenal, tapi ini cukup apa ya, Berbahaya juga ya. menyulitkan dan berbahaya. Betul. Terbukti Australia juga kesulitan sewaktu melawan Ya, Bahrain, tidak bisa membobol rapatnya pertahanan Bahrain ya. ya. Dan Bahrain ini kan di Piala Asia kemarin bahkan ada di atas Korea Selatan ya waktu di Oh fase ya, grup di ya. grup ya. Iya. Iya, iya, Jadi iya. salah satu tim yang harus ya diwaspadai juga. Susah ya, tapi tadi kita lihat statistik sebentar, possession tadi kita sempat 66% di Di awal. awal Di awal di dua pertandingan on tiga puluh dua tujuh dua persen ya. on target ya di satu menit Yang pertama. jadi sorotan memang tadi Sam bilang 19 peluang ya Iya, bagi Australia Australia. dan ketika kita menghadapi Arab Saudi punya 18 peluang Iya, walaupun 18. Australia hanya 5 yang on target. Jadi
Gue masih berpegang pendirian Sam bahwa kita nggak bisa terus-terusan membiarkan Iya, lawan melepas 2 digit chances seperti iya itu. betul Bung Firly, karena bertahan itu kan ya capek ya kalau Iya bertahan terus ya. bener. Dan stamina ini kan kita nggak tahu nanti di berbeda-beda pertandingan kan situasinya akan berbeda. Kalau kita ditekan terus semacam itu, Ya, sekuat apa nanti pertahanan betul. Indonesia bisa menangkal pertahanan yang konstan. Dan paling kelihatan di pertandingan lawan Australia kita tidak bisa membangun serangan yang rapi dari bawah ya. Banyak bangunan serangan kita terpotong di tengah, ataupun dengan operan-operan panjang kita kalah duel karena kita sering kali kalah duel di pertandingan Ya. lawan Australia. Dan kita tidak bisa menyongsong bola duel itu dengan bagus juga. Jadi serangan kita sering kali patah di situ ya. Iya, betul. Oke, kalau gitu pertandingan Indonesia berikutnya adalah bertandang ke Bahrain ya, Iya, Bahrain National Stadium iya, di Rifa itu 10 Oktober 2024. Terus kemudian kita akan menghadapi China di Qingdao ya. Ini adalah suatu kota yang iya, kata Bahrain lumayan jauh dari Beijing. iya, Timnas akan menempuh perjalanan kalau tidak salah ya 10 jam ke Bahrain, terus kemudian 14 jam ke Qingdao. Jadi 23 jam lebih mereka akan berada di udara, pasti akan menguras tenaga mereka. iya, Jadi kita doakan yang terbaik bagi timnas. Tapi untuk sekarang kita harus mengucapkan salut kepada iya, mereka salut. karena sebagai negara peringkat 133 bisa menahan negara peringkat 24 Iya, yang langganan lolos ke Piala Piala Dunia Dunia sejak 2006. 2006 nggak lolos. Gak pernah nggak lolos. Itu dia. Ya, sekian dulu untuk sporty quick review dari pertandingan Indonesia versus Australia yang bergulir di Gelora Bung Karno pada sekarang ada Selasa Iya. 10 September dan berakhir 0-0. Sampai kita bertemu di sporty berikutnya.